Selamat pagi. Halo teman-teman di rumah. Kita hari ini mau sekolah minggu. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di sini Mbak Tina dan musik ada Mas Iel ditemani teman-teman kita. Ada siapa? Ika Dan Baik. halo teman-teman di rumah, kita mau mulai. Kita mau sama-sama mengucap syukur di pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Memuji. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita sudah sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita mau buka sekolah minggu di minggu ini. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada hari minggu yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersama sekolah minggu. Tuhan boleh bangunkan kami Tuhan. Teman-teman yang di rumah juga untuk siap mendengarkan firman Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita mau memuliakan nama Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih
kudus tiada batasnya. Kita mau siapkan Alkitab kita mau siapkan telinga kita mau buka hati kita sama-sama, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Kristi. Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian ya? Masih di masa pandemi, anak-anak semua masih bersekolah minggu online ya anak-anak ya, harus sabar ya. Anak-anak sudah disiapkan Alkitabnya ya. Kita siapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu disiapkan dulu dari 1 Yohanes 3. Nah, 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 sampai 24 ya. Akan saya bacakan dulu. Namun sebelum saya bacakan, kita akan berdoa dulu ya anak-anak. Yuk, tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami anak-anak-Mu sekolah minggu menghadap kehadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Tuhan sudah jagai kami, sudah lindungi kami sehingga kami semuanya sehat. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, teman-teman kami yang mungkin belum bisa bersekolah minggu, Tuhan tengok mereka satu persatu. Yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan, yang bepergian Tuhan tuntun sampai di tempat tujuannya dengan selamat. Tuhan, yang lupa ke sekolah minggu mungkin saat ini sedang bermain, Tuhan ingatkan sehingga besok minggu yang akan datang bisa bersekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih, ampuni atas segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, anak-anak saya bacakan ya. Sudah siap? Sudah ketemu 1 Yohanes 3 ya. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24, demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya,
ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Nah, anak-anakku sekalian, Bu Christine mau tanya ya, anak-anak pernah memberikan sesuatu kepada pengemis? Nah, sering ya. Nah, kita temui mungkin datang ke rumah kita atau mungkin yang banyak di perempatan jalan, yaitu di lampu merah banyak sekali orang meminta-minta. Nah, anak-anak selain memberi sesuatu untuk pengemis ya, mungkin peminta-minta di jalanan ya, mungkin anak-anak juga sama saudara ya, mungkin ada saudara-saudara kita yang kekurangan ya, seperti itu. Nah, anak-anak, Bu Christine akan bercerita ini, semuanya mendengarkan ya, memperhatikan ya. Cerita, ada sebuah cerita, yaitu di suatu desa itu ada seorang bapak yang kaya raya mempunyai 3 orang anak. Nah, anak itu bernama, yang pertama itu namanya Tino. Nah, kemudian yang kedua namanya Tono, dan yang ketiga bernama Tony. Nah, kalau yang memimpin pujian namanya Mbak Tina. Loh, beda ya. Nah, aku punya 3 orang anak, namanya tadi Tino, Tono, dan Tony. Kaya raya ini anaknya. Kalau di kampung punya domba. Dombanya jumlahnya 19 anak-anak. Nah, banyak kan? Ya, siapa yang di rumah punya domba? Banyak. Ada juga ya. Nah, ada yang punya domba. Nah, anak-anak, sebelum bapaknya ini meninggal karena sudah sakit-sakitan ya anak-anak ya, kasihan. Bapak ini memanggil ketiga anaknya. Anak itu dipanggil di hadapannya, kemudian diberi namanya, kalau sekarang itu wasiat ya. Sebelum bapaknya meninggal, anak-anaknya diberi wasiat. Nanti domba-dombanya itu ya, kalau bapaknya sudah meninggal, dibagi 3. Namun tidak sama anak-anak ya. Anak yang pertama nah itu mendapat setengah bagian. Anak yang kedua mendapat 1/4 bagian, sedangkan anak yang ketiga mendapat 1/5 bagian. Nah, ini anak-anak yang kelas 4, 5 mungkin bisa membagi ya. Nah, anak-anak yang masih kecil ya, anak-anak TK, mungkin SD sampai kelas 2 mungkin belum ya. Nah, setengah bagian dari 19 coba berapa? Jadi separuhnya. Kalau separuh dari 19, coba anak-anak berapa? 10? 9? Oh, tidak ya. Ternyata 9 lebih setengah, jadi 9,5. Masa domba dibaginya tidak utuh, dapatnya 9,5, mau dibelah bagaimana yang setengah, kan begitu ya anak-anak ya. Kemudian yang mendapat 1/4 bagian tadi juga 19 dibagi 4. Nah, pasti tidak utuh juga ya, dapatnya 5 kurang, kalau 4 lebih. Nah, masa kalau makanan mungkin bisa dipotong-potong, tapi kalau domba tidak mendapatkan utuh bagaimana coba. Nah, anak ketiga pun demikian ya, karena 1/5 bagian berarti 19 dibagi 5 ya, tidak sampai dapat 4 kurang 3 lebih. Nah, akhirnya anak-anak setelah bapaknya meninggal ya toh, terus anak-anaknya tadi Tino, Tono, dan Tony membagi warisan yang sudah diwasiatkan oleh ayahnya tadi. Dibagi, akhirnya saya tidak mau mendapatkan yang tidak utuh, saya harus mendapatkan utuh. Semuanya pengen mendapatkan yang utuh anak-anak ya. Nah, akhirnya sebagaimana
Kalau utuh semua pasti kurang dibagi-bagi ya anak-anak ya. Akhirnya bertengkarlah mereka. Nah, akhirnya anak-anak bagaimana ini? Datanglah ada seorang yang miskin, tetangganya anak-anak. Ada tetangga yang miskin, dia punya 1 domba anak-anak. 1 domba. Padahal si kaya tadi punya 19 domba. Akhirnya apa? Dengan rela, dengan ikhlas ya. Dengan ikhlas domba itu diberikan kepada si 3 anak tadi. Nah, ikhlas anak-anak. Nah, akhirnya apa? Jumlah dombanya berapa anak-anak? Jadi 20. Nah, ini 20. Kemudian domba itu dibagi anaknya yang pertama dulu. Tadi wasiat bapaknya, anaknya yang pertama yang bernama siapa tadi? Tino ya. Tino mendapat setengah bagian. Nah, berarti sudah 20 dibagi 2. Jadi bagiannya berapa anak-anak? Siapa bisa yo? Oh iya, pinter. Jadi Tino mendapat domba 10 anak-anak ya. Dah diminta, udah saya mendapat 10. Wah, seneng ya. Kemudian anak yang kedua, Tono ya, mendapat 1/4 bagian. Berarti 20 tadi dibagi 4. Ya, 20 dibagi 4 berapa ini? Ada yang tahu? Ya pinter. Nah, ini anak-anak yang kelas atas pasti bisa. 20 dibagi 4, jadi mendapat 5 domba. Nah, Tono mendapat 5 domba. Kemudian yang terakhir ini anak-anak, namanya siapa tadi? Nah, Tony ya. Tony mendapat 1/5 bagian, berarti 20 dibagi 5. Jadi Tony mendapat berapa? Berapa anak-anak? Iya, pinter. Mendapat 4 domba. Nah, jadi kalau dijumlah anak-anak ya, tadi anak yang pertama mendapat 10, anak kedua mendapat 5 ekor domba ya. Kemudian anak yang ketiga ya, siapa tadi namanya? Tony ya, itu mendapat 4 domba. Kalau jumlah berapa? Nah, ini anak yang kelas 3 pasti bisa ini ya. 10 ditambah 5 ditambah 4 berapa? 19. Loh, heran kan? Nah, 19 dan mendapat utuh semua. Nah, kalau dombanya sudah diberi tadi si bapak yang miskin tadi diberi 1 domba jadi 20. Lah, maka masih ada sisa 1 anak-anak. Sisa 1 dikembalikan lagi kepada bapak yang miskin tadi anak-anak ya. Jadi bapak yang miskin tadi kan ikhlas ya untuk memberikan dombanya, tapi dia mendapatkan dombanya kembali. Nah, inilah anak-anak tadi cerita tadi judulnya memberi tidak membuat kehilangan. Sepertinya kita memberikan ya sesuatu kepada orang lain, kita kehilangan sesuatu itu. Tetapi anak-anak, berkat Tuhan, Tuhan akan memberikan kembali apa yang telah kita berikan itu kepada orang lain, bahkan dilipat gandakan. Seperti anak-anak juga begitu. Kalau kita melihat saudara kita yang kekurangan dan kita mampu untuk membantu ya kita bantu ya. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari mungkin anak-anak dengan teman bermain ya anak-anak ya, misalnya ada temannya yang tidak punya atau mungkin uang jajannya kurang ya, kemudian kalian jajan mungkin banyak sekali, kemudian lihat temannya tidak jajan. Nah, bagaimana perasaan anak-anak ya? Pasti kasihan kan ya. Untuk itu anak-anak sebagai anak-anak Tuhan harus mau berbagi ya. Anak-anak berbagi itu tidak akan kalian kehilangan.
percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kembali, akan dilipat gandakan. Seperti bapak yang miskin tadi, padahal sudah ikhlas memberikan dombanya ya anak-anak ya, ternyata dombanya kembali utuh, tidak dombanya kembali separuh, kembali buntutnya saja atau kembali kepalanya saja, tetapi kembali utuh. Satu domba itu kembali utuh anak-anak. Nah, seperti itu ya gambaran anak-anak memberikan sesuatu kepada orang lain, berbagi ya. Kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan juga demikian anak-anak ya. Sebenarnya bukan untuk Tuhan, Tuhan kembalikan kepada kita dengan berlimpah ya anak-anak ya. Sepertinya kita memberikan, kita kehilangan itu tadi, tapi kita akan mendapatkan kembali. Itulah anak-anak, kasih itu murah hati ya, seperti bapak-bapak yang tadi yang miskin tadi ya, seperti yang sudah dipujikan tadi, teman-temanmu ya yang kecil-kecil, Dik Fai sama Dik Mika bersama Mbak Tina, diiringi musik oleh Pak Iyel ya. Nah itu juga sudah menyanyikan kasih itu murah hati ya. Demikian anak-anak cerita dari Bu Christine. Semoga kalian tetap semangat ya, mungkin belajar masih di rumah ya, sekolah masih di rumah, baru hanya beberapa yang sudah bertatap muka ya di sekolah, tapi anak-anak tetap sabar ya, tetap sabar. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu, kita belajar tatap muka dengan Bapak Ibu guru, berkumpul dengan teman-teman seperti dulu sebelum pandemi ya. Kita percaya Tuhan Yesus pasti akan menyirnakan virus-virus di muka bumi ini ya. Yang pasti anak-anak harus jaga dan terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Nah ini anak-anak, Bu Christine ada satu ayat yang mungkin anak-anak nanti bisa dihafalkan di rumah ya, sebagai ayat hafalan, ayat yang indah ya, sama diambil dari 1 Yohanes 3 ya. Coba dibuka lagi kitabnya, 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 ya. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Diambil kitab sucinya ya. Kita menghafalkan bersama-sama ya. Tiap hari. Nah, kasih aba-aba Christine. 1, 2, 3 ya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, demikian anak-anak firman Tuhan pada minggu ini ya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang dengan firman Tuhan yang lain. Selamat pagi, shalom. Saya kembalikan ke Mbak Tina, silahkan, salam. Halo teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, judulnya apa? Iya benar banget, memberi tidak akan membuat kita kehilangan. Selanjutnya kita akan Persembahan. Iya, kita siapkan persembahannya. Mana persembahannya? Kita lihat-lihat ke teman-teman. Kita mau sama-sama menyiapkan persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan dengan diiringi lagu Bila Tumpah Keras.
menghantarkan persembahan kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah mempersembahkan sedikit dari rezeki yang sudah Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan menyudahi sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati hari-hari kami, Tuhan beri kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Terakhir kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus.